Kembali lagi bersama kami di Fokus Piala Presiden 2025 bersama saya Sheila Purnama. Pemirsa, Piala Presiden 2025 disambut antusias Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Diharapkan turnamen tahunan ini menjadi hiburan warga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Dan berikut adalah petikan wawancara rekan saya Asyan Sadi dengan Gubernur Jawa Barat. Ini ada tamu spesial kita yang sudah ditunggu-tunggu begitu ya. Ada Kang Deddy Mulyadi yang akan bergabung bersama kita. Misalnya kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama Kang Deddy. Kang Deddy, punten Kang Deddy. Ajan Kang Deddy. Kang Deddy, oke ini boleh geser dikit Kang Deddy. Oke. Kang Deddy, kalau misalnya kita lihat kan peran Jawa Barat dalam mendukung dan mensukseskan Piala Presiden 2025, mengingat Jawa Barat ini antusiasme dari supporternya tinggi sekali untuk sepak bola. Ya, ini adalah kegiatan yang memberikan hiburan bagi masyarakat Jawa Barat karena hari ini anak-anak sekolah kan masih libur. Karena kegiatan liburan ini digunakan untuk membangun sportivitas dengan menonton klub-klub terbaik mengikuti Piala Presiden. Dan ini disupport oleh Pak Pangdam 3 Siliwangi, Pak Kapolda Jabar, standby. Tadi pengamanannya sangat rapi dan anak-anak yang nonton juga sangat rapi, tertib. Nah, ini luar biasa sekali melihat antusiasme para bobotoh begitu Kang ya. Nah Kang, kalau langkah-langkah sendiri untuk menjaga keamanan dan ketertiban sendiri Kang? Pertama kita hari ini fight ya, pengamanannya berlapis. Pak Kapolda tadi sudah menjelaskan, bahkan ada beberapa yang dirazia ya, yang kira-kira itu tidak ada kaitan dengan sepak bola. Misalnya nonton kok bawa botol minuman, kan nggak boleh. Minumannya minuman ada alkoholnya, bukan air mineral, nggak boleh. Tadi Pak Kapolda menyampaikan ya, kita sampaikan kegiatan ini harus tertib karena melibatkan klub dari luar dan tentunya kita tunjukkan sportivitas seluruh klub yang ada di kita, para penontonnya, para penggemarnya, bobotoh, Viking semuanya hari ini memberikan supporting yang baik. Yang berikutnya juga kan ekonomi tumbuh tuh, banyak pedagang di luar. Setelah itu sopir angkot dapat orderan hari ini ya, saya lihat penuh banget dan belum masuk, sekarang masih bertahap dan tentunya ini angin segar bagi masyarakat Jawa Barat. Kang Deddy, ini kan momentum Piala Presiden ini luar biasa sekali ya. Nah, apa strategi yang dilakukan untuk Kang sendiri dalam meningkatkan ekonomi kreatif dan UMKM di Jawa Barat? Iya, kegiatan-kegiatan ini pasti melahirkan orang bawa uang, kemudian jajan, belanja kebutuhan pokok mereka selama nonton, pulangnya bawa souvenir. Kan ini kan regulasi UMKM akan berjalan dengan baik. Dan kita harapkan para pelaku usaha bisa memanfaatkan momentum ini. Terakhir Kang, ini diharapkan dari penyelenggaraan Piala Presiden 2025 ini Kang, ini kan ada 2 klub dari luar negeri gitu Kang. Ya, harapannya adalah otomatis sportivitas olahraga itu adalah bagian dari kepariwisataan. Penyelenggaraan kegiatan ini akan mendatangkan banyak orang dan ini aspeknya multiplier efeknya sangat luar biasa bagi kepentingan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah UMKM dan sejenisnya merupakan bagian dari kepariwisataan dan seluruhnya satu hal, menontonnya tertib, menghargai lawan kita, memberikan penghormatan apapun hasil yang dihasilkan. Oke, Kang, terakhir ini imbauan buat bobotoh yang datang sekarang. Pokoknya kita mah hari ini adalah hari kebahagiaan, hari kegembiraan. Apapun hasilnya harus kita terima dengan baik dan kita hormati tamu kita dari Thailand bermain baik di Jawa Barat. Oke, siap. Terima kasih. Hari ini luar biasa. Setuju sekali dengan semangatnya Kang Deddy ya, bagaimana kita nikmati Piala Presiden 2025 ini bersama. Dan hadirnya Piala Presiden 2025 memang memberi dampak positif pemirsa di berbagai bidang. Turnamen pramusim bergengsi ini juga berhasil menghidupkan perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Puluhan lapak di area depan Stadion Sijalak Harupat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Minggu siang saat laga Persib Bandung versus Sport FC ramai dipenuhi pedagang yang menjajakan aneka makanan, mulai dari sempol hingga mie goreng. Selama Piala Presiden 2025 yang berlangsung dari 6 Juli hingga 13 Juli, puluhan pelaku UMKM dilibatkan yang sebagian besar merupakan sektor kuliner. Para pegiat UMKM tidak dipungut biaya untuk membuka lapak yang telah disediakan di area stadion. Sempol ayam, pirhak, enak, aja snack cilahi. Gimana Bu, bagi UMKM membantu nggak Bu? Alhamdulillah sangat membantu banget. Stand disediakan panitia? Dari panitia semua gratis, kita tinggal duduk santai di sini langsung. Nggak bayar ya? Nggak ada pembayaran, nggak ada pungli, alhamdulillah. Perhelatan Piala Presiden mendorong pertumbuhan ekonomi bagi warga. Pegiat UMKM juga berjualan atribut sepak bola yang banyak diburu oleh para penonton.
Kendati demikian, lapak makanan lebih banyak diburu warga. Sangat banget membantu. Oke. Terima kasih udah habis semua. Untuk UMKM ya Bu ya? Ya UMKM dari Cimahi Tengah. Oh gitu. Bu, ini standnya disediakan panitia, bayar atau gimana Bu? Tidak bayar, semuanya gratis. Gratis ya. Kita tinggal menempati aja. Warga menyambut penyelenggaraan Piala Presiden karena dapat mendongkrak perekonomian rakyat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 bergulir melibatkan 6 tim besar. Tapi yang gak kalah besar dan meriah pemirsa, tahun ini hadiahnya mencapai 11,8 miliar rupiah. Tiada tim yang akan pulang dengan tangan kosong, itu yang dipastikan. Yang lain boleh ikut berdiri, kakak-kakak sekalian silahkan. All the players, yes, thank you. Untuk menyaksikan bersama penyerahan MOU ini. Konferensi pers Piala Presiden 2025 di SCTV Tower Jakarta menandai segera dimulainya perhelatan Piala Presiden tahun ini. Konferensi pers dihadiri Ketua Steering Komite Marwarar Sirait, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Ketua Organizing Komite Arya Sinulinga, Direktur SCM Harsiwi Ahmad, serta tak ketinggalan sejumlah pemain. Tidak seperti tahun sebelumnya, gelaran turnamen Piala Presiden ke-7 ini melibatkan 6 klub sepak bola, terdiri dari 2 klub luar negeri, 3 tim Liga 1, serta 1 tim Liga Indonesia All-Star. Soal hadiah, sejarah baru tercipta. Kali ini jumlah hadiah melonjak total mencapai 11,8 miliar rupiah. Tak ada tim yang pulang dengan tangan kosong. Ini menjadi harapan menciptakan antusiasme yang lebih besar bagi sepak bola tanah air. Saran kasihan tuh katanya yang juara 5, juara 6. Apalagi kalau ntar juara 5, juara 6-nya Oxford ya kan. Jauh-jauh kan, kalau ya kan. Nah, ya. Jadi saya putuskan juara 5 dapat 200 juta, juara 6 100 juta lah ya, hiburan. Ya. Juara 5 berapa tadi? 200 juta, juara 6 100 juta, ini ada tambahan. Ya, jadi supaya ada ininya. Juara 4 1 miliar kan? Tahun ini, seluruh peserta akan mendapat hadiah. Juara pertama dihadiahi 5,5 miliar rupiah. Runner up mengantongi 3 miliar rupiah. Peringkat ketiga dan keempat masing-masing mendapat 2 miliar dan 1 miliar rupiah. Sedangkan posisi kelima 200 juta rupiah dan keenam mendapat 100 juta rupiah. Penyelenggara turnamen sepak bola Piala Presiden 2025 tidak menggunakan dana APBN, APBD, dan BUMN. Seluruhnya berasal dari sponsor yang jumlahnya mencapai 55 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. Nah, jelang laga perdana grup A Piala Presiden 2025 melawan Liga Indonesia All-Star, pemain Oxford United telah tiba di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, seperti yang kita lihat para pemain Oxford United telah tiba di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, jelang melawan Liga Indonesia All-Star. Kita bisa melihat para pemain mulai menuruni bus. Pemirsa, setelah sebelumnya adalah tim official dari Oxford United. Inilah para pemain, tapi pasti yang dinantikan oleh warga Indonesia adalah ingin melihat aksi dari Marcelino Ferdinand tentunya dan oleh Romeni bersama tim yang akan menjadi juru gedor The Yellows. Ini dia, kita bisa melihat Ole. Dan sebelumnya Marcelino dan Ole juga mengatakan atau sempat mengatakan, ini kita bisa melihat Marcelino memasuki, dia mengatakan bahwa dia akan bermain sungguh-sungguh dalam gelaran Piala Presiden kali ini dan bertekad meraih juara. Oxford United akan menjalani laga perdana grup A. Sementara itu, sang lawan Liga Indonesia All-Star juga telah tiba di stadion. Tim ini dipimpin pelatih Rahmat Darmawan yang merupakan pelatih Barito Putra pada gelaran Liga BRI Liga 1 musim 2024-2025. Kita bisa melihat para official tim menuruni bus. Dan tentunya salah satu yang dinantikan dari banyaknya pemain. Ada 30 pemain pemirsa dari Liga Indonesia All-Star yang dipilih oleh para pecinta sepak bola Indonesia melalui voting.
Salah satu yang dinantikan para pecinta sepak bola Indonesia memang bisa kita sebut nama Witan Sulaiman dan Rico Simanjuntak dalam rombongan pemain. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Liga Indonesia All-Star ini berisikan 30 pemain yang dipilih melalui voting oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Persija Jakarta dan Persis Solo menjadi penyumbang pemain terbanyak di tim Liga Indonesia All-Star. Macan Kemayoran menyumbang 5 pemain, sementara Persis Solo 4 pemain. Gak cuma dari luar aja pemirsa, tapi kemeriahan juga mulai dirasakan di dalam stadion utama GBK. Kita akan terhubung dengan Rido Yahya untuk melihat suasana terkini di sana. Rido, silahkan dengan laporannya. Ya, halo Sela dan juga pemirsa. Jelang laga perdana Grup A di Piala Presiden 2025 yang mempertemukan Oxford United melawan Indonesia All-Star, di mana antusias dari penonton ini cukup luar biasa ya tentunya, khususnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau bisa saya gambarkan di sebelah sini, di mana penonton memang sudah hadir atau juga sudah masuk ke stadion, meskipun memang pertandingan nantinya akan kick off di pukul 19.30 menit. Dan nanti sebelum kick off memang ada rangkaian acara, yakni ada opening ceremony yang akan dilakukan tentunya, karena opening ceremony dari Piala Presiden nantinya akan dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 7 malam nanti. Dan sebelum itu nanti sekitar pukul 18.30 di mana para pemain baik itu dari Oxford United maupun juga dari Indonesia All-Star akan menjalani pemanasan di rumput atau juga menjajal rumput dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau tadi saya lihat memang di mana para pemain baik itu dari Oxford maupun juga Indonesia All-Star ini sudah tiba di Gelora Bung Karno ini sekitar pukul 5:30 sore, di mana tadi Oxford terlebih dahulu datang. Seluruh full tim Oxford membawa untuk tentunya mempersiapkan untuk melawan Indonesia All-Star. Sedangkan tadi dilanjutkan kembali oleh kedatangan bis dari Coach Rahmat Darmawan, yakni dari Indonesia All-Star yang membawa seluruh pemain gabungan tentunya ini berdasarkan voting dari seluruh supporter di tanah air. Tentunya untuk melihat bagaimana the dream team Indonesia All-Star itu adalah kombinasi dari seluruh gabungan dari pemain Liga 1 yang tentunya akan menghadapi dari Oxford United sebagai tamu tentunya, yang juga ditarget atau menargetkan akan menunjukkan penampilan dan juga pertandingan yang luar biasa. Pun dengan suasana dan juga stadion di Gelora Bung Karno, di mana memang sudah disiapkan sejumlah persiapan baik itu dari host broadcast yakni Indosiar dan juga video tentunya untuk mempersiapkan pertandingan agar enak sekali atau enjoy sekali untuk ditonton. Sedangkan juga untuk beragam juga dari pengecekan rumput karena memang hujan yang cukup deras terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bahkan hingga saat ini masih gerimis. Dan juga tadi persiapan dari VAR atau VAR, Video Assistant Referee. Tentunya ini disiapkan tentunya untuk menyambut dari laga perdana Grup A antara Indonesia All-Star yang akan melawan dari Oxford United, tim dari kasta kedua Liga Inggris atau EPL Championship, yang nantinya akan bertanding sekitar pukul 7:30. Dan mungkin di opening ceremony saya bisa bocorin sedikit ya. Kira-kira ada apa aja sih di opening ceremony ya? Nantinya akan ada penyanyi dari tanah air tentunya, Liodra akan mengguncang Stadion Utama Gelora Bung Karno atau menyanyi bersama dengan ribuan supporter yang telah hadir. Kemudian juga nantinya akan ada 2.200 juggler atau juga anak-anak yang akan menjuggling bola. Ini tentunya sebuah momentum yang sangat luar biasa tentunya di Piala Presiden 2025 ini. Berbeda dengan Piala Presiden di volume-volume sebelumnya, di mana opening ceremony ini diyakini akan jauh lebih meriah dan nantinya akan ada sambutan dari SC, yakni SC dari Piala Presiden 2025, Mawarar Sirait, yang nantinya akan speech juga pada saat opening ceremony. Kalau berdasarkan jadwal nanti pada pukul 7 malam nanti. Mawarar Sirait nantinya akan didampingi oleh jajaran-jajarannya tentunya untuk membuka dari Piala Presiden 2025. Meskipun memang pertandingan awal ini sudah dilakukan di Stadion Sijalak Harupat, Soreng, Kabupaten Bandung, di mana memang nantinya opening ceremony akan dilakukan di sini. Tadi Sheila dan juga pemirsa,
saya sempat mewawancarai dari pemain maupun juga pelatih masing-masing tim. Di mana pelatih Gary Rowett saya tadi menanyakan bagaimana persiapan terakhirnya sebelum nantinya akan menghadapi Indonesia All-Star. Dan mereka juga excited dan juga optimis. Dan ini untuk saat ini gambar yang Anda saksikan di mana Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sudah tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang tentunya juga nantinya akan didampingi sejumlah jajarannya atau juga perwakilan dari Presiden Prabowo Subianto yang diwakili tentunya, kemudian juga dari SC Mawarar Sirait yang nantinya akan tiba juga untuk memberikan speech-nya, dan Erick Thohir tentunya disambut hangat baik itu dari seluruh supporter timnas atau seluruh supporter yang akan menyaksikan Oxford United melawan Indonesia All-Star maupun juga nantinya oleh para pemain, pelatih dan sebagainya. Dan ini Sheila, di mana kalau bisa saya gambarkan animo penontonnya luar biasa tentunya untuk menunggu. Dan untuk saat ini Ketua Umum PSSI tentunya tiba dan juga berfoto bersama dengan sejumlah pemain, pelatih maupun juga sejumlah penonton yang juga hadir atau juga supporter yang sudah hadir tentunya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana memang Erick Thohir ini menyambut dengan luar biasa Piala Presiden 2025 ini yang memang berbeda dengan Piala Presiden sebelumnya, di mana dari Piala Presiden ini menghadirkan tim-tim atau juga tim-tim luar negeri ya, yakni yang pertama adalah Oxford United, tim kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship, kemudian juga ada Port FC, tim dari Thailand tentunya untuk mewarnai atau juga memeriahkan dari Piala Presiden 2025 ini. Dan tentu yang ditunggu oleh supporter. Gimana Pak ini menjelang kick off nih Pak? Tadi di Bandung luar biasa penontonnya, saya dengar mendekati 20.000. Pertandingan juga cukup alot tadi. Dan ya mudah-mudahan hari ini juga di Jakarta penontonnya baik lah, kita lihat nanti gitu. Menjelang kick-off yang di Jakarta gimana Pak? Hujan. Hujan. Hujan nih, hujan. Di Bandung juga hujan tadi. Ya nanti kita lihat aja animonya, mudah-mudahan baik ya, karena seperti yang saya bilang ya semua hadir mendukung pemain idola lah gitu. Soalnya kan di sana ada pemain idola, di sini ada pemain idola gitu. Tapi sejauh ini Prediksi Pak, menang siapa Pak? prediksi Pak Erick. Nggak tahu, nanti kita lihat aja. Yang penting main bagus dua-duanya. Tapi sejauh ini gimana Pak dari awal pembukaan sampai nanti penutupan kira-kira? Belum dibuka, nanti kita lihat. Pembukaan seperti apa nanti? Kalau tadi sih animo yang di Persib Bandung bagus ya, bagus. Penonton juga tertib, mudah-mudahan ya nanti juga pertandingan berjalan baik. Tadi ada wasit asing, wasit lokal, pemain-pemain juga bermain maksimal. Kita lihatlah nanti. Pak Presiden ada rencana mau datang nggak Pak? Saya belum, kayaknya Pak Presiden lagi di mana sekarang? Lagi di Brazil kayaknya. Terus ada rencana juga ke Eropa, ada penandatanganan kerjasama Indonesia Eropa, infonya nanti kita lihat aja. Tapi untuk di final nanti apakah diprediksi akan datang atau gimana Pak? Saya tidak tahu, saya belum tahu jadwal nanti. Ya prioritas buat Bapak Presiden ya pastikan tugas negara lah ya. Nomor bola nomor 2 seperti saya gitu kan. Pak, nanti ada kira-kira ada tribut buat Diego Jota nggak Pak? Di pertandingan Piala Waduh, saya nggak tahu, saya sebagai pecinta bola ya terenyuh dengan peristiwa itu ya, tapi mungkin ya turut berduka cita, tapi ya apakah itu bagian dari sejarah sepak bola Indonesia kan agak berjarak ya gitu. Banyak juga pemain tim nasional kita juga yang sulit, karena itu Yayasan PSSI juga banyak bantu mereka semua dengan asuransi kesehatan, kemarin ada operasi jantung dan lain-lainnya. Ya itulah bagaimana pemain-pemain sendiri mesti siap-siap ketika masih berkarir dan sesudah berkarir ya menabung itu. Karena kita nggak tahu peristiwa Diego Jota itu kan bisa terjadi juga amit-amit ya. Jadi para pemain sejak awal diberikan edukasi untuk benar-benar menabung lah. Gitu. Pak mungkin sedikit terakhir, tadi kan kalau di Bandung 20.000 penonton, kalau animo di Jakarta menurut Bapak seperti apa dan katanya tiket ludes terjual? Saya infonya dari
30.000 tiket kalau nggak salah dari panitia ya, kan saya bukan panitia, katanya sudah terjual. Di pertama itu 18.000, naik ke 22.500, terakhir kemarin waktu press conference ya. Terus katanya sekarang terjual. Cuman saya nggak tahu nih, kita lihat hujan. Ya mudah-mudahan tetap datang gitu. Ya, masih. Nggak nonton? Nggak nonton? Nonton Pak. Ya, itu dia wawancara dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana Erick Thohir mengatakan bahwa antusias atau juga animo dari penonton yang menghadiri dari Piala Presiden 2025 ini sangat luar biasa. Tadi di Bandung ini hampir 20.000 penonton, dan juga di Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak kalah tentunya. Ini di mana baru sekitar pukul 6:30 saja, di mana animo penonton ini luar biasa. Meskipun memang hujan, baik itu di Bandung maupun juga di Jakarta, ini hujan mengguyur sejak sore hari, namun tidak menyurutkan antusias dan juga animo yang luar biasa. Dan juga Erick Thohir tadi mengatakan bahwa pertandingan pertama antara Persib Bandung dan juga Port FC ini berjalan lancar dan juga luar biasa. Sementara itu, Sheila, kembali ke Anda di studio. Baik, Ridho Yahya melaporkan langsung pemirsa dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Informasi jelang keseruan Piala Presiden 2025 masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.